Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh John Watson melawan Alexandra Kosteniuk di Isle of Man Master 2017. Di mana turnamen bergengsi ini Kosteniuk melawan seorang laki-laki yang berelo rating di atasnya. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah ke B4, dan E3. Di sini hitam langsung rokade, mengamankan diri karena tahu bahwa lawannya sangat tangguh di sini teman-teman. Gajah ke D3 dan dilanjutkan dengan D5. Kuda ke F3, B6, A3, gajah langsung mukul kuda dan B kali C3, D kali C4, gajah kali C4 dan C5. Lagi-lagi mengajak peraduan terus untuk menyederhanakan karena juga Kosteniuk sudah merasa aman posisi raja yang sudah rokade. Dilanjutkan, ternyata putih juga mengamankan diri rokade, menteri ke C7, gajah ke D3, gajah ke B7. Dilanjutkan dengan C4, kuda B ke D7, gajah ke B2, benteng A ke C8, benteng ke C1, benteng F ke D8 dan menteri ke E2. H6, H3, C kali D4 dan E kali D4. Hingga ke langkah 16 ini teman-teman, tidak ada satupun langkah dari kedua pemain yang secara akurasi di bawah 90%. Semuanya langkah baik, memang sesuai dengan recommended engine. Dilanjutkan dengan menteri ke F4 dan kuda ke D2, menteri ke H4, raja ke H2, menteri H5, menteri mukul H5 karena terjadi peraduan, kuda mukul menteri dan G3, kuda H ke F6. Di sini teman-teman dijawab langsung dibongkar oleh putih, serangan penuh F4, benteng C7 dan dilanjutkan dengan kuda ke F3, gajah ke A6, A4, kuda ke C5. Perhatikan bahwa kuda ini memang sengaja diberikan, tapi dengan kompensasi juga gajah yang di D3 juga akan hilang. Gajah ke E2 lari duluan, dilanjutkan dengan kuda ke B3. Di langkah ini teman-teman, jika benteng ke C3, maka yang terjadi kuda memukul pion di D4, kuda kali kuda, dan di sini dipukul oleh benteng. Kembali ke posisi saat kuda ke B3. Di sini langkah partai, benteng ke C2, kuda ke D5 dan benteng ke B1, kuda ke B4, benteng ke C3. Seolah langkah ini teman-teman cukup meyakinkan dari John Watson dengan mengancam kuda. Tapi setelah kuda ini ke A5 teman-teman, dia kehilangan mau kemana dia mau mengejar kuda tersebut. Tentu di sini pion yang menjadi target di C4 ini didukung oleh 3 perwira teman-teman. Dijawab dengan gajah ke A1 untuk balik mengancam kuda tersebut. Di sini kuda ke C6 mengurungkan niat untuk memukul karena posisi kuda terancam. Tapi di sini lagi-lagi balik mengancam teman-teman dari kuda ke pion yang di D4, benteng ke C2, dilanjutkan dengan kuda ke E7. Dijawab kuda ke D2 dan kuda ke F5. Lagi-lagi targetnya dia tetap pion yang di D4 tersebut menjadi lemah dan harus sepertinya dimajukan pion ke C5 atau pertukaran. Jika dibuka pion yang di C4 tersebut, tentu dia harus kehilangan gajah. Langkah partai,
kuda kembali lagi ke F3. Setelah kuda kembali ke F3, di sini diancam oleh gajah dengan diturunkan ke B7. Sekilas langkah ini tidak kelihatan. Targetnya hanya memukul kuda. Jika kuda ini betul-betul dipukul, memang ancamannya adalah pion yang di D4 tersebut harus gugur karena kalah perwira di sini. Dijawab oleh putih langsung C5 karena merasa tidak terjaga lagi ketika pion ini dibuka. Yang awalnya takut karena ada gajah yang di A6. Satu langkah dari ini teman-teman, John Watson menyerah. Satu langkah dari ini John Watson menyerah. Dan ternyata dianalisa bolak-balik kemanapun, memang layak dia untuk menyerah. Kemana langkahnya? Langkah terbaik putih di saat setelah hitam melangkahkan gajah ke E4 ini teman-teman. Dianalisa bolak-balik, memang dia layak untuk menyerah dan tidak ada kemungkinan untuk menang. Jika pion mukul pion yang di B6, dia harus kehilangan benteng, sekaligus gajah diancam. Langkah terbaik di sini adalah benteng yang di C ke B2 untuk menopang kemungkinan terjadi dipukul oleh gajah. Gajah kali benteng, benteng kali gajah, dan B kali C5 dilanjutkan dengan D kali C5, benteng kali C5, G4. Di sini langsung benteng ke C2, membiarkan kuda tapi dengan ancaman gajah. Ini langkah terbaik setelah menyerah. Dianalisa bolak-balik, memang wajar dia kalau menyerah karena tidak ada kemungkinan menang. Di sini tentu tidak bisa digerakkan gajah dan memang harus dilindungi. Setelah gajah melindungi dengan benteng ke E1, kuda ke H4. Di sini memaksa pertukaran lagi-lagi teman-teman. Langkah terbaik memang harus dipukul dan datang benteng ke D2. Gajah juga harus hilang. Setelah raja ke G3, maka di sini diajak peraduan paksa. Ketika benteng ini langkah terbaiknya memukul, maka yang tersisa hanya perwira, kuda dan gajah, dan di sini benteng dan kuda. Jelas bahwa putih kalah kualitas. Ini analisa sama-sama langkah terbaik. Kemanapun langkah daripada gajah ini teman-teman akan dijawab oleh benteng untuk target pion yang di A4 harus hilang. Dan setelah dia mengancam kuda dan dipukul pion tersebut, maka mustahil untuk dilanjutkan karena pion bebas yang di A7 ini akan melaju kencang untuk promosi. Kenapa dia menyerah di posisi di saat gajah ke E4 tadi teman-teman? Itulah dari analisa engine yang dibolak-balik, memang tidak ada kemungkinan, jangankan menang, remis pun tidak ada dari putih. Wajar kalau